Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ini ada beberapa soal yang akan coba kita bahas. Jadi soal ini adalah beberapa soal latihan untuk persiapan ujian akhir sekolah gitu ya. Ada beberapa materi. Ini hanya lanjutan saja. Yang pertama di sini adalah soal terkait dengan bangun ruang. Diketahui prisma trapesium sama kaki A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat, di sini namanya adalah prisma trapesium. Artinya apa? Alasnya berbentuk trapesium. Diketahui panjang AB-nya 30 cm, BC sama dengan AD sama dengan 15 cm, panjang DC-nya 12 cm, dan AE-nya 20 cm. Yang ditanyakan adalah berapa volume dari prisma tersebut. Maka di sini kita harus mengingat dulu terkait dengan apa? Volume prisma. Volume prisma itu adalah luas alas dikali dengan tinggi prisma. Luas alas dikali dengan tinggi prisma. Kita tahu luas alas di sini adalah alasnya karena berbentuk trapesium, maka kita mencari apa? Luas trapesium gitu ya, baru dikalikan dengan tinggi prisma. Tinggi prisma sendiri itu adalah 20. Nah, ini tinggi prismanya 20. Sedangkan luas trapesium, luas alas, kalau kita kaitkan dengan rumus yang sudah pernah diberikan adalah atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Atau supaya lebih gampang di sini adalah DC, panjangnya DC, kita tambahkan dengan panjangnya AB. Kita kalikan dengan tinggi, di sini tinggi limas gitu ya. Kok tinggi limas, tinggi alasnya yang berbentuk trapesium tadi ya. Lalu dibagi 2. Dari gambar ini kita belum memiliki tinggi dari trapesium tersebut. Nih, kita lihat AB-nya aja sudah 30. BC dengan AD-nya 15. Di sini 15, di sini 15. Lalu DC-nya sendiri tadi adalah 12. Maka tingginya sendiri ini belum ada. Nih, kalau saya buat garis, nah itu. Tingginya belum ada T-nya di sini. Ini dok bisa kita buat seperti ini kan dengan bantuan, berarti di sini kan 12, sisanya 18 ya. Berarti di sini 9 dan 9. Maka untuk mencari tingginya kita menggunakan Pitagoras. Antara siapa? Antara 15 kuadrat dikurangi dengan 9 kuadrat. Maka kita akan menemukan T-nya adalah akar dari 225 kita kurangi dengan 81. Berapa T-nya? Masih ingat triple Pitagoras? 5, 3, 3, 4, 5. 15 itu berarti dari 5 ya. 9 itu dari 3, berarti kita akan dapat tingginya adalah 12. Nah, karena sudah lengkap, baik dari luas alas maupun tingginya, boleh kita cari langsung gitu ya. Atau mau dicari masing-masing juga silakan, luas alasnya cari dulu, boleh. Kita coba langsung. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Kita masukkan tadi luas alasnya 12 ditambah dengan AB-nya adalah 30 ya. AB-nya 30. Lalu tingginya kita dapat tadi adalah 12. Bagi 2 dikalikan dengan tinggi prismanya sendiri adalah 20. Saya coba sederhanakan ini aja. 20 dengan 2 berarti sisa 10. 12 tambah 30 berapa? 42. 42 kita kalikan 12. Berapa? 42 kita kalikan dengan 12. Berapa? 504 ya. 504 kita kalikan 10. Maka kita mendapat volumenya adalah 5040 cm kubik. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang D.
Jadi untuk mengerjakan soal yang seperti ini memang harus mengingat dulu apa itu rumusnya. Yang berikutnya 24. Sebuah kolam renang panjangnya 45 meter dan lebarnya 20 meter. Kalau boleh saya sketsakan, mungkin bentuknya begini ya. Saya buat seperti jajal-nya ya. Padahal ini persegi panjang, hanya perspektif mungkin kurang miring juga kali. Saya buat agak lebih miring dulu. Biar lebih mudah untuk membayangkan bentuknya. Oke, kita hapus sedikit mungkin di sininya. Nah, tadi dikatakan panjangnya adalah 45 meter, ini 45 meter, lalu lebarnya sendiri adalah 20 meter. Kondisi kedalaman kolam pada bagian dangkal adalah 1 meter dan terus melandai hingga ke bagian yang paling dalam 2,5 meter. Berarti kalau kolam ini anggaplah mulai dari yang paling landai gitu ya. Paling landai. Berarti begini ya. Landai kan. Nah, ini dia bentuknya. Mulai dari 1 meter sampai dengan di sini adalah 2,5 meter atau 2,5 meter. Berarti boleh dong kita buat dia menjadi sebuah bangun ruang gini ya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti itu. Berarti ini 1 meter, 2,5. Di sini pasti siku-siku gitu kan ya. Berarti di sini kan 45 meter. Maka ini sebenarnya adalah bangun apa sih kan gitu ya. Ini bangunnya adalah apa? Prisma tegak. Prisma tegak trapesium. Tapi di sini trapesiumnya unik. Apa uniknya? Dia di sininya juga siku-siku. Jadi ini adalah trapesium siku-siku dengan alasnya berbentuk trapesium siku-siku. Berarti di sini sudah bisa kita pastikan ya terkait dengan volumenya bisa kita cari nih. Volume itu sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Jadi di sini yang menjadi tinggi prisma itu adalah ini 20. Yang namanya prisma tegak trapesium berarti alasnya berbentuk trapesium sehingga posisi alasnya bukan yang berbentuk persegi panjang. Oke. Luas alas berarti tadi rumusnya adalah atas tambah tinggi gitu ya. Atas tambah tinggi, atas tambah bawah, atasnya adalah 1 ya. 1 ditambah dengan 2,5 dikalikan dengan 45 kita bagi 2 lalu dikalikan dengan tingginya prisma. Tinggi prisma sendiri itu adalah 20. 20 kita bagi 2 ini 110. Lalu ini kita tambahkan 3,5. Oke, 3,5 kita kalikan dengan berapa? 4,5. 3,5 dikali dengan 4,5 berarti 157,5 kita kalikan dengan 10. Berarti volumenya adalah 1575 meter kubik. 1000. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Yang B. Next, nomor 25. Ini adalah bangun datar. Sebuah taman dibuat oleh seorang arsitektur seperti tampak gambar di bawah gambar yang diarsir. Jika di sekeliling taman akan dipagari bambu dengan biaya 30.000 per meter, maka biaya yang diperlukan seluruhnya adalah. Nah, di sini berarti kita mencari keliling daerah yang diarsir. Berarti ini aja kan yang kita cari, saya tandain warna biru. 1, 2, atau kita anggaplah ini tadi katanya taman kan. Kita jalan-jalan taman nih mulai dari sini. Berarti jalan-jalannya kan melewati ini nih.
setengah lingkaran, gitu kan? Dari sini kita menuju garis lurus ini. Berarti tadi kita punya apa? Untuk mencari kelilingnya, ada setengah keliling lingkaran. Kita tambah dengan garis lurus. Berapa sih panjangnya garis lurus ini kan gitu ya? Karena ini adalah sebuah persegi 3,5 kali 3,5, berarti kan kalau ini sudah 3,5, panjangnya 3,5 kan bagi 2 ya. 3,5 bagi 2 berarti 1,75. 1,75 ditambah dengan seperempat lingkaran sama ini ya. Seperempat lingkaran ditambah seperempat lingkaran ditambah dengan, nah kita kembali lagi berarti ke sini lagi kan, berarti 1,75. Kalau kita simpulkan dari jalur yang sudah kita lalui tadi, maka apa? Tadi kita punya setengah lingkaran seperempat dengan seperempat ini dengan ini, kalau kita jadikan satu maka setengah lingkaran kan, dengan diameter yang sama. Kita juga punya setengah, maka sama saja dengan keliling lingkaran ditambah dengan 2 kali, gitu kan? Atau kita nggak perlu 2 kali deh, karena kalau ini setengahnya dari 3,5, di sini juga setengah, maka sama saja dengan kita mengatakan apa? Ditambah dengan 3,5. Nah, tinggal kita cari kelilingnya. Karena diketahui diameter, kita pakai rumus keliling yang diketahui diameter ya. Berarti kita pakai pi d saja. Pi kali diameter ditambah 3,5. Pi-nya kita pakai 22/7 saja. Dikali 3,5 ditambah dengan 3,5. 3,5 dengan 7 itu 0,5 ya. Berarti 11. 11 ditambah dengan 3,5. Maka kita punya kelilingnya itu adalah 14,5. 14,5 apa? 14,5 cm. Lalu yang ditanya adalah biaya. Biaya berarti 14,5 kita kalikan dengan 30.000 per. Oh, ini soalnya per meter, berarti ini kita ganti aja dengan meter gitu ya, biar sama. Ini kita ganti dengan meter. Kalau itu tidak kita ganti dengan meter, berarti harganya makin kecil gitu ya. Ini meter kali ini. 14,5 kita kalikan dengan 30. 14,5. 435. 435.000. Oh, ini mungkin kesalahan aja. Berarti biaya yang diperlukan itu adalah 435.000. Jadi di sini yang perlu kita ralat satuannya aja. Ini satuannya berarti meter. Kalau tadi 14,5 cm kita jadikan meter, maka hanya 0, gitu kan ya. 0, berarti harganya murah banget gitu. 26 median. Ini adalah data tunggal yang berbentuk tabel, kita disuruh menentukan median. Ingat, median berarti kita harus menentukan berapa sih total dari frekuensinya ini dulu, gitu ya. 8 tambah 3 11, 11 tambah 9 20, 30 40 berarti 41. Jumlahnya 41. Kalau kita mencari letaknya median, maka kita bisa pakai rumus apa? Jumlahnya kita tambahin 1 bagi 2. Berarti kan 42 dibagi 2, maka 21. Ini letaknya, bukan mediannya ya. Berarti kita hitung aja. Di sini adalah data 1 sampai ke 3. Kita tambahin ke sini, berarti kalau ini ditambah jadinya 11 gitu kan ya. Berarti di sini data ke 4 sampai data ke 11. Kita tambahin ke sini jadi 21. Berarti di sini adalah data ke-12 sampai data ke-21. Karena letaknya tepat di data ke-21, maka mediannya adalah 162.
Itu kalau mediannya datanya ganjil, kalau datanya genap berarti nanti tambahin bagi 2 ya. Tambahin bagi 2. 27. Ini adalah transformasi. Bayangan titik P didilatasi oleh. Kalau dilatasi berarti tinggal kalikan ya. Kita punya rumus Px, Y jika didilatasi dengan pusatnya O sebesar K gitu, berarti P aksen itu dapatnya adalah X aksen, Y aksen. Berapa sih besarnya X aksen gitu kan ya? Tinggal kita kalikan saja. K dikali dengan X, sedangkan Y aksennya adalah K dikali Y. Maka di sini kita punya titik 6,12. Didilatasi dengan pusat O faktor skalanya sepertiga. Berarti kita punya bayangan P aksen dong, yaitu 6 kita kalikan sepertiga, 12 dikali 1/3, sesuai dengan rumus yang ada ini tadi. Maka kita dapat P aksennya adalah 6 bagi 3, 2, 12 bagi 3, 4, 2,4. Dan translasi, berarti setelah kita mendapatkan P aksen 2,4, kita diminta untuk melakukan translasi dengan faktor skalanya adalah negatif 4, 2. Ingat kalau translasi itu tinggal kita tambahin aja. 2 ditambah dengan negatif 4, 4 ditambah 2. Maka kita dapat bayangan kedua atau bayangan akhirnya adalah negatif 2,6. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Itu untuk nomor 27. Oke, 28. Dalam percobaan melambungkan 3 uang logam. Ingat, ini kalau terkait dengan uang logam, apalagi peluang, lebih mudah kalian menggunakan yang namanya adalah, lebih mudah menggunakan segitiga Pascal. 1, 1, 1, 2, 1. Karena di sini koinnya adalah 3, maka kita gunakan adalah 1, 3, 3, 1. 1 di sini bermakna apa? Jadi yang kita gunakan ini ya. 1 di sini artinya adalah 3 angka, sedangkan 1 yang paling belakang itu adalah 3 gambar. Sedangkan di sini berarti makin menurun kan, 2 angka 1 gambar itu. Yang di sini berarti 1 angka 2 gambar. Di sini mewakili peluang munculnya sebenarnya. Yang ditanya adalah 2 sisi angka. 2 sisi angka berarti yang ini kan. Berapa yang kita gunakan? 3. Maka jawabannya adalah 3/8. 8 dapat dari mana? Jumlahnya. 1 tambah 3 tambah 1. Ini hasilnya 8. Ini adalah ruang sampelnya. Sedangkan 1331 yang ini merupakan NA atau titik sampelnya. Sehingga bisa kita ambilkan peluangnya. Peluang suatu kejadian itu adalah banyaknya titik sampel yang mungkin keluar dibagi dengan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin terjadi. 29. Diagram batang di bawah menunjukkan nilai ulangan matematika. Nilai rata-rata dari data di atas. Kita disuruh mencari rata-rata. Berarti kalau rata-rata, ingat rumusnya rata-rata itu paling gampang adalah jumlah dibagi dengan banyak data gitu ya. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Di sini yang mendapatkan nilai 5, ada frekuensi gitu ya. Yang dapat nilai 5 itu ada 1 orang, yang dapat nilai 6 ada 2, yang dapat nilai 7 ada 5, yang dapat nilai 8 ada 6 orang, yang 9 4 orang, dan yang dapat nilai 10 ada 2 orang. Nah, di sini kita kalikan dulu nih. Berarti ini 5, 12, 35, 8 kali 6 48, 9 dengan 4 36, ini 20. Di sini ada 2 bagian yang harus kita jumlahkan, yaitu bagian frekuensi dan bagian hasil kalinya. Kalau dari hasil dari jumlah frekuensinya adalah berapa ini?
10, 20 ya. 20, ini 6 tambah 4, 10, 5 tambah 2, 7, tambah 3, oke. Terus berikutnya adalah 5 dengan 12 itu adalah 17. Kita tambahkan dengan 35, 48, 36, dan 20. Totalnya adalah 156. Maka kalau sudah dapat dua nilai ini, nah, kalau secara matematis rumusnya adalah sigma n dikali dengan F dibagi dengan sigma F. Hasil kalinya tadi itu dijumlahkan adalah 156, kita bagi dengan 20. Maka hasilnya adalah 78, atau kalau kita hitung dengan baik hasilnya adalah 7,8. Maka rata-rata dari data di atas adalah 7,8. Slide yang terakhir, dari 7 bola yang bernomor 1 sampai dengan 7 jika diambil secara acak 2 bola sekaligus dari kalian, peluang terambil kedua bola bernomor genap. Nomornya genap. Nomornya genap itu kan 2, 4, 6. Ada 3 gitu ya. Sedangkan keseluruhan bolanya adalah 7. Maka peluangnya adalah 3/7. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk beberapa nomor yang belum sempat kita bahas. Silahkan dipelajari, kalau ada yang ingin ditanyakan nanti boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.